Selamat sore, salam sahabat RP. Sembari menunggu kegiatan lain, kita mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang tidak terlalu berat, tetapi sangat penting, apalagi bagi masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen. Kita akan membahas terkait dengan polemik apartemen, rumah susun, dan perumahan. Bagaimana polemik tersebut kita akan jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang pertama, terkait apartemen dan rumah susun. Ya, belakangan pembangunan tersebut menjadi alternatif di saat sulitnya lahan di DKI Jakarta pada khususnya ya. Karena keterbatasan lahan, maka sulit untuk bisa memiliki rumah karena sudah kehabisan lahan. Kalaupun ada pasti harganya lumayan sangat-sangat mahal. Oleh sebab itu maka alternatifnya adalah apartemen atau rumah susun. Karena apa? Membangun sebuah apartemen atau rumah susun tidak memerlukan lahan yang begitu besar, tetapi ya dapat dengan lahan yang sedikit dapat membangun beberapa unit dengan sistem vertikal dibangun ke atas. Begitu juga dengan perumahan. Perumahan itu harus dibangun di lahan yang sangat luas. Ya, apalagi perumahan nasional atau perumahan umum. Kecuali perumahan-perumahan klaster. Nah, itu baru bisa dibangun ya di tanah 2000 meter. Ya, tidak perlu yang luas, tetapi memang unitnya terbatas dan harganya sangat-sangat mahal, apalagi di pusat kota Jakarta. Oke, sebelum masuk ke dalam polemik, maka kita harus mencari tahu sih, apa sih apartemen, apa itu rumah susun, apa itu perumahan. Bukannya ketiga-tiganya sama, yaitu tempat tinggal. Oke, kita akan jelaskan singkatnya ya. Apartemen adalah ya tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, tempat tidur, kamar mandi, dan dapur ya, dengan dibangun di dalam satu bangunan ya, yakni vertikal yang diperuntukkan untuk kelas menengah atas. Kemudian apa itu rumah susun? Rumah susun sama dengan apartemen, tetapi diperuntukkan untuk kelas menengah ke bawah. Sementara kalau perumahan adalah ya tempat ya, yakni tempat kelompok rumah yang dibangun di sebuah lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana lingkungan, dan dia dibangun horizontal. Jadi dia ada kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan. Nah, ada lingkungannya. Sementara apartemen kan naik ke atas, jadi lingkungannya tidak terlalu ada. Ya, itulah perbedaan singkatnya. Kemudian yang menjadi polemik itu ya terjadi pada saat proses jual beli. Nah, kalau tidak ada jual beli maka tidak akan ada polemik. Karena ada jual beli maka terjadi polemik. Di dalam sebuah jual beli maka terdiri atas dua subjek. Yang pertama adalah pembeli dan yang kedua adalah penjual.
Pembeli adalah orang yang akan membeli apartemen, rumah susun atau perumahan tersebut, ya. Sementara penjual adalah pemilik atau developer atau sebuah perusahaan, badan hukum yang memiliki proyek apartemen, rumah susun dan perumahan tersebut, ya. Lalu jual beli ini kemudian bagaimana hubungan hukum, ya, antara pembeli dan penjual? Dalam transaksi jual beli benda tidak bergerak, ini menyangkut dengan tanah, ya, karena apartemen, rumah susun dan perumahan itu adalah benda yang tidak bergerak. Maka lazimnya harus melalui akta, ya, yakni bisa AJB, akta jual beli, bisa PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, dan tentunya ada kredit, ya. Nah, AJB, akta jual beli, dilaksanakan secara ketika pembeli memiliki uang cash, ya, kemudian membeli apartemen daripada developer, kemudian membayarkan, ya, kemudian apartemen tersebut sudah selesai dibangun, termasuk juga dengan surat-surat terkait sertifikat kepemilikan. Ketika semua sudah siap, beres, maka barulah bisa dilakukan akta jual beli. Artinya apa? Akta jual beli adalah proses putus, tidak ada lagi proses-proses yang lain, semua sudah dilengkapi, sehingga bisa dilaksanakan AJB. Namun, bagaimana kalau pembangunan belum selesai, atau pembangunan apartemen masih baru dimulai, atau masih sebuah konsep, maka itu dituangkan di dalam PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Karena apa? Karena belum bisa dilaksanakan AJB karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka untuk mengikatkan diri antara pembeli dan penjual, maka dibuatkanlah PPJB, ya. PPJB itu bisa karena pembayarannya dicicil, ya, tidak lunas, sementara bangunan sudah selesai, itu dari segi pembeli, atau dari segi penjual, bangunan belum selesai, kemudian sertifikat belum selesai, masih proses penyelesaian, maka dibuatlah PPJB, ya. Itu hubungan hukum antara penjual dan pembeli terkait jual beli yang dituangkan di dalam PPJB. Kalau kredit tersebut, ya, itu adalah proses, ya, pembayarannya. Kemudian apa yang menjadi masalah terkait dengan proses jual beli tersebut, ya? Yang utamanya adalah terkait dengan PPJB, karena AJB sudah beres, tidak ada masalah lagi. Nah, terkait dengan PPJB atau terkait dengan kredit, nah itu yang rentan akan terjadi permasalahan, ya. Yang pertama, yakni, ya, kita sudah melakukan pembayaran, kemudian sudah melakukan pengikatan perjanjian, kemudian berjalan waktu, ya, apartemen belum selesai, ya, belum bisa serah terima kunci sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Nah, itu akan menjadi masalah. Karena apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa pembangunan apartemen tersebut, ya, tidak bisa diselesaikan satu persatu, tetapi harus diselesaikan keseluruhan unit dari lantai dasar sampai dengan lantai yang paling atas. Kalau salah satu belum bisa diselesaikan, kalau masih belum selesai total, maka belum bisa dilaksanakan serah terima kunci, karena itu apartemen setengah jadi. Dan itulah yang menjadi polemik
Bagaimana langkah hukumnya ketika hal itu terjadi? Kita sudah store uang, ya meskipun masih setengah atau baru DP, bahkan sudah lunas. Nah, itu akan menjadi masalah. Karena apa? Karena otomatis harapan untuk memiliki apartemen tersebut, rumah susun tersebut, ya akan sirna. Karena apa? Pembangunannya tidak selesai. Kalau masih terlambat selesai, no problem. Tetapi kalau mangkrak, nah itu yang akan menjadi persoalan yang rumit, ya. Apartemen mangkrak biasanya disebabkan oleh badan hukum atau PT developernya tidak mampu lagi menyelesaikan pembangunan. Ya, seperti tadi yang kita katakan bahwa pembangunan apartemen ini harus diselesaikan dari lantai 1 sampai dengan lantai atas. Tidak bisa 1 sampai 5 dulu, itu nggak bisa. Dia harus selesai semua baru bisa serah terima kunci, ya. Nah, sehingga ketika apartemen mangkrak, maka terjadi persoalan hukum. Pasti otomatis konsumen-konsumen yang sudah membayarkan uangnya, ya tidak bisa menempati, maka dia berkeinginan untuk mengembalikan. Nah, bagaimana proses pengembaliannya? Inilah yang akan menjadi kerumitan di dalam menyelesaikan persoalan sengketa apartemen mangkrak utamanya, ya. Karena uang sudah masuk, mengeluarkan uang yang sudah masuk itu sulit dari sebuah badan hukum atau PT, apalagi PT yang bergerak di bidang developer. Langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah yang pertama, ya, mengajukan permohonan pembatalan jual beli dengan permohonan meminta dikembalikan uang yang sudah kita setorkan. Kemudian, ya perusahaan kalau memang masih sehat perusahaannya, maka akan mengembalikan. Nah, kalau memang perusahaannya sehat tapi orangnya